masakul kafar walau sakatul al-maut. Andai kata dunia ini ada maknanya sepotong sayap nyamuk, itu pun kata ulama sepotong sayap nyamuk dari sayapnya itu yang sudah terpisah dari badan nyamuk. Jadi udah nggak ada lagi gunanya. Kalau masih bersambung dengan sayap dengan nyamuknya, dia masih bisa terbang. Andai kata ada segitu nilai dunia ini, kata Allah, aku tidak kasih setetes air pun kepada orang kafir. Karena nggak ada nilai dunia, kafir pun jiddan dikasih kaya, dikasih hebat sama Allah, dikasih rumah bagus, dikasih mobil bagus, dikasih istri banyak, dikasih. Makanya kita jangan iri hati dengan orang kaya tapi kafir. Kadang-kadang kita hormatnya bukan main sama orang kaya walaupun dia nggak bertuhan kepada Allah. Ini hadirin. Ada teman saya dokter S3 jurusan teknik lingkungan, tahu soal air, tahu soal apa demografi. Sekolahnya bukan dekat, di Jepang. Tahun 2008 saya ke sana, ke Jepang, keluar 4 bulan dakwah. Saya pergi ke profesornya dia yang meluluskan dia menjadi dokter itu di Sapporo University, di ujung barat Jepang, ujungnya lagi nama Sapporo University. Bilanglah, Pak Profesor, yang menciptakan bumi ini adalah Allah, yang memberi makan adalah Allah, yang memberi sehat adalah Allah, yang semua ini adalah dari Allah. Kata profesornya apa? Betul, semua ini semuanya Allah, saya tahu. Tapi kecuali teknik lingkungan, saya lebih pintar daripada Allah. Kenapa? Karena dia belum syahadat, nggak ada kewajiban. Jadi manusia ini, kalau dia belum mengenal Allah, dia pasti sombong. Makanya supaya kita jangan ada sifat sombong, supaya kita syahadat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bacakan satu hadis qudsi di depan. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kehebatanku, kata Allah. Allah bersumpah pakai harful qasmi, huruf sumpah. Wa inni la ahummu li ahli al-ardi adaba, sesungguhnya aku telah membuat keputusan kepada satu penduduk di muka bumi untuk menurunkan azab. Allah sudah bikin keputusan. Fa iza nazartu illa ummari biyuti, tapi ketika aku masih melihat ada orang yang memakmurkan rumah-rumahku, masjid. Satu. Yang kedua, wa ilal mutahabbina biya, dan aku masih melihat orang yang berkasih sayang karena aku. Silaturahmi, khususi jumpa orang, kasih sayang, ngasih makan, ikram. Wa ilal mustaghfirina bil asar, dan masih minta ampun di tengah malam gulita. Bangun jam 1, bangun jam 2, nangis ya Allah, ya Allah, ya hidayah. Saraftu dzalika aku bebaskan mereka dari azab itu. Ini tangkal, ini doa tangkal nih. Ini doa tolak balanya ini. Makmurkan masjid, silaturahmi kasih sayang, bangun malam teteskan 2 tetes air mata. Kalau bukan itu, walaupun doa kita panjang-panjang, doa tolak bala, tapi nggak ada 3 amalan ini, bala tetap turun. Allah bukan melihat lafaz doa, Allah melihat di balik doa itu ada amal apa enggak. 2018 terjadi kemarau panjang 1 tahun. Ya Ustaz, ingat enggak? Sampai Kalimantan kebakaran hutan, buat asapnya sampai dikirim ke Johor, Malaysia, ke Singapura. Sampai orang Singapura marah-marah, ini Indonesia kirim asap sama kita. Siapa yang kirim asap? Allah. Doa di Senayan, istisqa, minta hujan, istighosah, nangis 100.000 hadir di Senayan, saya hadir di situ. Doa minta hujan. Alhamdulillah, setetes air pun tidak turun hadirin. Ini sejarah. Setelah kita baca di kitab Fadilah Amal, Nabi pulang ke rumahnya, ganti baju, ambil wudhu, berangkat lagi, pergi ke atas mimbar. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, lasiktu fil bidah. Aku mendengarkan dari jidar, dari dinding. Kebetulan tembok rumahnya Nabi itu satu ruangan dengan
dengan mihrab. Rupanya Nabi naik ke atas mimbar, Nabi khutbah singkat. Ya ayuhan nas, muru bil ma'ruf wa anhau 'anil munkar qabla an tas'aluni la ujiba lakum qabla an tansuri la unsirakum qabla la min aduwikum la unsirakum min aduwikum hatta nazal. Wahai manusia, kalian lakukan amar ma'ruf nahi munkar sebelum kamu berdoa, aku tidak terima doa kalian. Sebelum kalian minta tolong, aku tidak tolong. Sebelum kalian minta bantuan dari musuh-musuh kalian yang menghantam kalian, aku tidak tolong kalian dari musuh-musuh kalian. Nabi turun. Rupanya ini kelemahan kita. Kita nggak dakwahkan agama ini sehingga doa kita tidak makbul. Apa syarat doa makbul? 3 tadi. Makmurkan masjid, hidupkan tali silaturahmi, dan tangisan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Alhamdulillah Pak Dr. Anus. Dr. Anus insinyur. Insinyur Suranta, ini berarti salah Dr. Anus kemarin tulisannya. Pak Sanusi yang menulis. Pak Sanusi ya, Insinyur Suranta, Haji Suranta Panjaitan, orangnya ini ganteng, masya Allah. Ganteng, jadi ketua DKM, alhamdulillah. Bapak sekretaris tadi, Pak Sekretaris, Dr. Anus Haji Ahmad Sanusi. Beliau ini dua-dua telah menerima usaha dakwahnya di Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah. Pak, teruskan Pak ini Pak. Amin. Mustamiron fil amal Pak. Bapak juga ikut. Ya bukan naskil bukan. Supaya bisa ikut. Ini santri-santri alhamdulillah ada berapa jumlah tadi Ustaz? 120-an sama Ustaznya kira-kira 150 ya. Alhamdulillah, bangga sekali. Ini adalah pertemuan santri yang ke-7 yang sudah saya hadiri selama 1 bulan ini. Setiap minggu kita buat seperti ini. Di Tangerang udah bikin, di Jakarta Selatan udah bikin, di Kabupaten Bekasi sudah 2 kali, dan sekarang ini sekali di sini kemarin di santri pertama sekali. Jadi sudah ke-7 kali. Ini se-Jakarta kita buat begini supaya apa? Supaya santri-santri alias calon-calon atau bibit-bibit unggulnya. Siapa? Bibit unggulnya? Pewaris para nabi. Nih Pak, pewarisnya nih Pak. Masya Allah. Lihat wajah-wajahnya ahli waris. Benar-benar lihat bukan baca. Ada Jaya ngajar tadi, mana yang ngajar? Mana ngajar? Masya Allah. Ya. Semua kita insya Allah ini diberkahi Allah, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, adik-adikku, anak-anakku sekalian, cucu-cucunya, ada yang kelas cucu saya juga sudah di sini. Mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama Anda lulus 30 juz baca kitab, jadi alim, jadi hafiz Quran insya Allah. Nah begitu. Terus ada nasihat. Saya waktu kira-kira 3 bulan yang lalu itu ada pertemuan para dai se-Asia di Malaysia. Indonesia juga diundang di sana. Waktu itu Maulana Sa'ad, pimpinan dakwah kita yang dari India. Itu Maulana Sa'ad itu bukan orang lain. Dia itu adalah keturunan ke-36 dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kakek cicitnya Maulana Ismail itu keturunan ke-32 dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya lagi yaitu Maulana Ilyas yang mendirikan pertama sekali Napak Tilas Dakwah ini keturunan ke-35. Anaknya Maulana Yusuf yang mengarang kitab Hayatus Sahabah dan mengarang Al-Muntakhab Al-Hadis itu, Maulana Yusuf itu keturunan ke-34. Anaknya lagi Maulana Harun keturunan ke-36. Yang sekarang ini Maulana Sa'ad Damat Barakatuh adalah keturunan ke-36 dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cuman tempatnya di India. Apa yang mereka buat? Nah ini. Sekarang ini di zaman Fitanul Kubro, fitnah besar sekarang. 3 penekanan amal. Pertama, hidupkan amal makomi di tempat kita sendiri. Pak Suranta, di tempat kita sendiri hidupkan amal makomi. Apa itu amal makomi? Ada 4. Hidupkan dakwah, hidupkan taklim wa ta'lum, hidupkan zikir dan ibadah, dan hidupkan perkhidmatan, pelayanan kepada umat kayak ini sekarang nih. Tadi malam saya hadir di sini, makan-makan habis taklim. Tadi pagi subuh makan-makan, itu orang senang. Coba kalau kering aja, nggak ngebul, ngebul jangan ya. Nggak apa namanya, nggak ngeces, nggak apa. Harusnya ada perkhidmatan. Menurut survei, hasil perkhidmatan dengan dakwah, bicara panjang-panjang, hasil perkhidmatan ini
hampir 80% menghasilkan dakwah. Dengan kita ngasih makan jamaah apa, orang senangnya ke masjid karena itu. Jadi kalau ada pelayanan terhadap masjid, maka orang yang tadi malu datang ke masjid, jangan bilang malas, nanti dia marah. Malu-malu ke masjid sehingga terjadi belakangan dia merasa malu kalau enggak datang ke masjid. Apa bedanya? Malu-malu ke masjid sama merasa malu tidak datang ke masjid. Wah, saya kok belum ke masjid ini. Jadi kalau dia paham, apalagi kalau dia didatangi seminggu sekali didatangi, maka dia lebih. Kalau bisa jamaah itu 100%. Karena Nabi bersabda, jiranul masjid arba'ina baita. Tetangga masjid itu 40 rumah, depan, belakang, kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat. Kali 40 berarti 160 rumah. 160 rumah ini hadis Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau 160 rumah ini ada dia salat di rumah, berarti itu bukan salat. Karena tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. As-salatu kara'si fil jasad. Salat itu seperti kepala pada jasad. Bapak pernah enggak lihat orang jalan tanpa kepala? Pernah? Enggak pernah? Pernah. Kalau dia enggak salat berarti enggak ada kepala. As-salatu kara'si fil jasad. Salat itu seperti kepala pada badan. Jadi kalau dia enggak salat berarti seakan-akan kata Nabi dia itu enggak punya kepala. Berarti apa? Kuntilanak. Nah ini supaya orang jangan kuntilanak, supaya orang jadi orang beneran, ajak mereka sholat. Jadi mengajak orang sholat ini sangat besar pahalanya. Kenapa? Man taraka sholatan muta'ammidan hukuban finnar, hadis sahih riwayat Tirmizi. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja tapi muta'ammidan, sengaja, dia sehat, seger, suara azan kedengaran, bahkan mikrofon itu apanya speakernya ke jendela dia kedengaran. Dia ada waktu tapi dia nggak datang, berarti kan sengaja nggak sholat. Hukuman finnar, satu hukum di neraka. Satu hukum itu di dalam hadis sama dengan berapa? 80 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Jadi 1000 kali 365 kali 80, total general buka komputer 29.200.000 tahun wajib masuk neraka sekali meninggalkan sholat dengan sengaja. Bagaimana kalau terus-terusan, Pak? Kasihan Pak, saudara kita, anak kita, adik kita. Kasihan gak kita? Lihat saudara kita masuk neraka 29.200.000 tahun. Nah ini hadis Nabi, bisa dihitung ukurannya. Saya agak emosi kalau ngomong gini. Kenapa? Karena lihat tetangga saudara kasih di mana-mana itu. Tempat saya di Chandra itu, Pak. Chandra barunya 1000 rumah tangga, Chandra lamanya 1000 rumah tangga. Perang azan, tapi sholat subuhnya 3 in 1 apa? 3 jamaahnya, 1 imamnya. Kalau kurang 1 tinggal 2 in 1. 1. Kalau kurang 1 lagi tinggal 1 in 1. Kalau nggak hadir semua tinggal only one. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Habis itu Ustaz kata sudes. Alhamdulillahirabbil alamin. Seharian pakai speaker, orang bilang, wah itu makmur banget, masjid itu makmur banget, baca Quran setiap sepanjang hari. Kita udah tertipu, Pak, dengan mikrofon, dengan HP, dengan media massa. Pada hakikatnya itu nggak ada amal. Maka setiap kita sekarang mewajibkan kita untuk diri kita, apalagi ini santri-santri calon ulama, mulai detik ini sekarang ini, tekatkan di dalam kita pulang nanti hidupkan mesin-mesin di tempat kita. Amin. Nah itu Pak Suranta juga anaknya sudah mau 40 hari, sedangkan siap semua ya, mudah-mudahan ya. Nah oleh karena itu supaya berkah dari pertemuan kita ini, kita minta kepada Allah, doa kepada Allah. Syarat doa itu tobat dulu. Tobat itu ada 3. Tobat pertama menyesali perbuatan kita, kesalahan kita, terutama meninggalkan dakwah. Yang kedua berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah itu. Yang ketiga bukti orang tabat itu hari ini akan lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.